Bang Deddy, saya mau nih KPR di Pesona Koripan 11 ataupun Pesona Koripan 10. Cuma saya masih bingung tentang persyaratannya, takutnya gue nggak di ACC. Nah, itu banyak pertanyaan yang seperti itu. Nanti akan kita bahas seperti apa sih persyaratannya di saat teman-teman ingin KPR. Jumpa Iya. lagi dengan gue Deddy Bedol. Di episode kali ini kita akan bahas tuntas tentang persyaratan. Jadi di episode sebelumnya itu kan kita tentang lokasi baru nih, Pesona Koripan 10. Di saat memang sudah tahu lokasinya, sekarang kita bahas tentang persyaratannya. Nah, setelah episode ini, masalah persyaratan nanti akan kita bahas masalah biayanya. Pokoknya pantang terus channel gue, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Sana Kauriban. Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol. Di saat survei, jangan lupa passwordnya bertemu dengan Deddy Bedol. Oke teman-teman, sebelum kita bahas tentang persyaratannya, jadi teman-teman harus paham dulu alur ceritanya nih. Iya. Ya, alur cerita bukan ya? Iya. Alur cerita Salah ya? satu alur cerita kita bakal punya rumah. Ah, Dimulai bener. di sini. Dimulai di sini. Ya, Jadi di saat teman-teman sudah tahu infonya dari gua nih misalkan, ya paling nggak telepon dulu. Ya telepon dulu ataupun WA dulu. Bang Deddy, saya mau survei misalkan gitu ya. Yo ya. Iya. Saya mau survei ke Pesona Koripan 11 ataupun Pesona Koripan 10. Cuma gimana? Oh, jadi WA aja dulu. WA dulu Buat janji. ataupun buat janji dulu, nanti kita ketemu di sini. Nah, misalkan teman-teman sudah sampai di sini nih, nanti akan ketemu gua di sini. Ya, jadi parkir dulu di sini aja, teman-teman langsung ke meja registrasi yang ada di sini. Yuk, Iya. kita ke sini yuk. Jadi di meja registrasi itu nanti kita ngisi apa aja? Nanti kan di situ ada namanya siapa, Hmm. terus mau ketemunya marketingnya siapa, gitu. Nanti kita langsung ke sini aja. Nah, ini jadi galeri marketing nih. Jadi kalau teman-teman mau ketemu gua di sini, pasti gua ada di sini. Ya, paling duduk-duduk di sini. Cuma teman-teman harus ke meja legislasi dulu yang ada di sini. Dan kebetulan hari ini banyak banget yuk yang pada survei itu ya. Oh, yang pada survei ya. Iya. Banyak banget pada survei karena mereka memang butuh rumah. Jadi kebetulan di Pesona Koripan ini ada yang komersil, ada juga yang subsidi. Jadi teman-teman maunya yang mana? Karena ada di satu tempat ini. Sini yo. Nah, jadi di saat teman-teman datang ke sini, isi buku tamu nih. Ya, isi buku tamu. Kebetulan di sini ada Om Iyang nih. Om Iyang, sedikit tanya dong. Jadi biasanya kalau teman-teman yang mau survei, itu harus isi apa aja sih? Isi pertama namanya dulu. Oh, namanya. Sama alamat tempat tinggal. Alamat tempat tinggal sekarang, misalkan apakah Jakarta, Depok, Bogor, terus apa lagi? Sama dia udah punya janji belum sama marketingnya? Janji sama marketingnya. Nah, itu makanya diperlukan banget janji temu dulu sama gua. Jadi di sini ketemu dengan marketingnya, misalnya mau ketemu Deddy Bedol. Nanti tulis di sini nih, mau ketemu Bang Deddy Bedol. Nanti setelah misalkan sudah isi ini, Nanti diarahkan ke marketingnya yang sudah punya janji ya. Oh gitu. Jadi misalkan mau ketemu gua, pasti dari lu arahin ke gua. Ya, ke Adedi atau ke tim Adedi nih, misalkan Adedinya nggak ada lokasi. Jadi nanti komunikasinya tetap tersambung sama marketing yang udah dihubungin sama konsumennya. Ya mungkin gini, di saat teman-teman datang ke sini ternyata guanya lagi di PK 9. Ya di sini tim gua banyak juga. Jadi akan dihandle sama tim gua juga di sini. Jadi sama aja, yang penting pasportnya bertemu dengan Deddy Bedol gitu. Nah, setelah di sini biasanya diarahkan kemana? Follow up ya? Di follow up. Follow up dulu. Sama marketingnya atau sama timnya. Oh gitu. Oke. Nah, dari sini kita akan lanjut ke persyaratan. Ke topik utama kita ya. Nah, jadi setelah isi buku tamu, baru nanti ketemu marketingnya. Gitu, ketemu gua, maka nanti akan gue jelaskan tentang persyaratannya. Di sini aja kali ya? Ya. Nah, ini sama tim-tim admin di sini tuh. Tuh ada siapa di sini? Mbak Intan. Di sini ada nih bro nih, yang punya Tanjung Priok nih. Namanya si N. Dan ada Bang Rudi juga, ada Intan, ada Lilis, ada Anggi. Nah, ini tim-tim admin. Di saat memang teman-teman ingin booking fee dan minta kwitansinya, tinggal minta di sini.
Gitu. Iya. Nah, kita lanjut ke apa? Persyaratan. Persyaratan. Oke, yo. Nah, persyaratan nih. Jadi sebelum teman-teman pengen kredit rumah, itu harus paham dulu tentang persyaratannya. Kalau belum paham, jangan coba-coba untuk booking fee. Iya. Gitu. Jadi sayang. Sudah booking fee ternyata tidak di ACC, kan sayang banget yo. Ya, Iya. uang booking fee-nya hangus gitu. Jadi benar-benar harus teman-teman simak nih video ini sampai selesai. Nah, jadi kalau untuk rumah subsidi itu biasa yang seperti yang gue bahas di video-video sebelumnya, karena ini episode kedua untuk Pesona Keripan 10, berarti persyaratannya gue bahas lagi. Ya, jadi ada 6 syarat pokok di saat teman-teman ingin kredit rumah. Apa aja tuh? Apalagi subsidi ya. Iya. Karena untuk harga rumah subsidi itu pasti sama ya. Ya harganya sama, cicilannya sama, persyaratan pun sama. Gitu. Yang beda apa tuh? Yang bedanya speknya, karena masing-masing developer tuh beda-beda gitu. Jadi harganya misalkan teman-teman mau cari daerah Bekasi kek, mau daerah Cibitung kek, mau Cilengsi kek, mau Bogor kek, Jonggol gitu, pasti harganya sama. Jadi untuk tahun ini harganya masih di 185 juta. Masih di 185. Iya, jadi kalau ketemu rumah yang harganya 185 juta, berarti rumah subsidi. Rumah subsidi. Kalau harga rumah yang lebih dari 185 juta, berarti rumah komersil tuh yo. Beda ini gitu doang, gampang. Nah kalau rumah subsidi, harganya sama, cicilannya sama, persyaratan juga sama. Nah di video kali ini gue bahas tentang persyaratan dulu. Ya, harga kan sama, persyaratan dulu. Nah persyaratan nih ada 6. Apa aja tuh? Yang pertama, yang penting belum pernah kredit rumah. Yang penting itu kalau mau subsidi ya. Iya, udah pernah kredit rumah belum? Misalkan sudah pernah yang subsidi ataupun yang komersil, mau ngambil lagi dengan nama yang sama, itu nggak bisa. Gitu. Berarti kalau kita misalnya udah ngambil rumah komersil, terus mau ngambil rumah subsidi, boleh nggak tuh? Nggak bisa. Udah nggak bisa? Nggak bisa. Itu ngambilnya harus yang komersil lagi. Kenapa begitu ya? Karena rumah subsidi jatahnya cuma 1 kali seumur hidup. Tuh, makanya sayang banget kalau teman-teman yang memang belum pernah kredit rumah, apalagi rumah pertama, apalagi teman-teman gajinya yang memang UMR, makanya ambil yang subsidi. Kenapa? Dia cicilannya flat sampai lunas. Gitu. Karena kenapa dikasihnya cuma 1 kali seumur hidup? Kalau satu orang bisa ngambil 2 ataupun 3 ataupun 5, orang jatuhnya investasi. Karena apa? Cicilannya flat sampai lunas dan cuma 1 jutaan. Makanya dibatasin sama pemerintah, 1 orang tuh 1. 1 orang 1. Iya, misalkan gini, kita bahas yang nomor 1 dulu kan. Yang penting belum pernah kredit rumah. Misalkan gini, ini sudah menikah nih, suami istri. Suami istri ini sudah menikah. Istrinya sudah ambil waktu dia masih single nih. Terus menikah. Terus satu kartu keluarga. Terus suaminya mau ambil lagi. Itu nggak bisa yuk. Oh, berarti dalam satu kakak, kalau statusnya suami istri udah ngambil rumah subsidi, berarti nggak bisa lagi ya? Nggak bisa lagi, gitu. Bisa suaminya ngambil yang komersil. Iya. Ada di Pesona Keripan 11 komersil, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau ngambil subsidi lagi nggak bisa. Kecuali gini, ini masih single. Cowoknya masih single, ceweknya masih single, belum nikah nih. Dua-duanya ngambil. Karena kan dia belum nikah, belum satu kartu keluarga, itu boleh ngambil dua-duanya. Gitu. Karena ada juga yang belum nikah, masih mau pacaran nih, masih pacaran. Dia mau ngambil rumah 2. Calon istrinya mau ngambil, calon suaminya mau ngambil. Karena di bulan depan misalkan mau nikah, ngambil dari sekarang. Ngambil yang bersebelahan tuh yuk. Iya, itu boleh. Mau ambil 2, nggak masalah. Belum nyatu kakaknya. Iya, nanti disatuin gitu. Yang penting jangan sampai di perjalanannya kalau memang sudah nikah ternyata pisah nih. Itu bingung tuh yuk. Iya. Bingung. Udah ngambil. Sebelah-sebelahan gitu. Iya. Mantan. Begitu jadinya main lain-lain lagi. Coba bayangkan. Canggung ya, banget. kalau bisa jangan sebelahan, bisa misah lah gitu. Ya, jadi terus gini. Misalkan satu kartu keluarga. Misalkan nih ibunya usianya udah 45, bapaknya udah 45. Terus dia udah punya anak, usianya udah lebih dari 21 nih. Misalkan anak kelima nih. Anak kelima usianya udah lebih dari 21 semuanya. Itu boleh ya. Oh, berarti dia nggak masuk ke ketentuan si suami istri dalam satu kakak itu ya? Enggak, karena kan yang boleh itu suami istri aja. Tapi kalau dia punya anak 5, ya 5-5-nya boleh. Boleh. Walaupun satu kakak nih. Iya. Satu kakak, anaknya 5. Misalkan mau ambil istrinya itu nggak boleh, tapi kalau anak-anaknya itu boleh. Berarti yang membedakan di statusnya. Status. Di kakak itu sebagai apa? Sebagai apa? Kalau dia bapaknya udah ambil ataupun ibunya udah ambil, anaknya mau ambil lagi itu nggak
masalah. Cuma kalau anaknya memang sudah menikah, nah itu jatahnya cuma satu, suami istri itu baliknya ke situ lagi. Berarti nggak bisa Ya, ini lagi ya. nggak bisa. Paham kan di situ? Paham dong. Berarti yang penting belum pernah kredit rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, usia. Usianya? 21 sampai dengan 45 tahun. Gitu. Oh, berarti kalau usia 19 nggak boleh ya? Boleh, Lah, katanya 21 sampai 45. boleh. Yang penting nikah dulu. Oh, kalau udah nikah berarti boleh. Boleh, Walaupun kalau udah nikah usianya boleh. Iya, masih di bawah boleh. 21. Iya, bisa nikah di bawah umur tuh. Itu boleh, yang penting Oh, udah gitu. nikah syaratnya. Tapi kalau dia masih single, belum menikah, itu minimal 21. 21. Oh. Sampai dengan usia 45. Mhm. Jangan sampai teman-teman usia udah 50, baru ternyata Baru belum punya iya. rumah. Gitu, jangan. Jadi Udah repot. coba lihat tuh dompetnya, lihat KTP-nya, usianya udah berapa. Udah berapa? Kalau masih usia muda, 21, ambil nih dari usia muda. Paling nggak di usia 35 ataupun 40 udah lunas rumahnya. Iya benar. Gitu. Apalagi di rumahnya cicilannya flat. Iya. Misalkan sekarang 1.400.000 nih. 10 tahun ke depan itu berasa 500.000. Benar. Gitu. Beda dengan ngontrak. Kalau ngontrak, gaji naik, kontrakan ikut naik. Naik. Kalau komersil, gaji naik, cicilan ikut naik. Nah, ini subsidi. Cicilannya flat, gaji naik, terus naik aja. Jadi bisa beli kebutuhan yang lain. Iya benar. Gitu. Ya kan, pernah dengar kan cicilan rumah subsidi cuma 600.000? Iya. Itu tahun berapa? Tapi kalian sekarang nih 600.000 coba berasa. Ya kan, Iya. jalan ke Benar. mall sama anak istri aja kurang ya. Gitu. Sudah lebih dari harga rumah sewa. Gitu. Jadi Berarti lihat umur. mumpung masih muda ya ambil dari sekarang. Cuma untuk teman-teman yang memang usianya sudah 45 masih ada kesempatan. Gitu. Jadi masih ada kesempatan. Apalagi yang usianya udah 40, 41, udah jangan banyak mikir. Iya, langsung. Ya, langsung aja karena usia 40 paling enggak usia di 55 udah lunas lah paling Pas enggak. banget usia pensiun tuh. Nah, usia pensiun gitu. Jadi yang usia 40 udah jangan banyak mikir. Langsung datang ke sini aja, konsultasi sama gue dulu ya. Berarti itu yang kedua ya. Yang ketiga karena ini rumah subsidi yo. Karena ini rumah subsidi, berarti diperuntukkan untuk masyarakat yang bekerjanya di area Jabodetabek. Gitu. Jadi radiusnya yang dari tempat kerja ke lokasi kita itu kejangkau. Iya. Jadi kerjanya misalkan di di Subang atau di Bandung itu nggak bisa. Gitu. Jadi memang diperuntukkan untuk masyarakat yang usaha ataupun bekerja di Jabodetabek. Iya, karena di sini yang ambil di sini yang orang Jakarta, orang Depok, ya, orang Bekasi, ambil di sini semua ya. Well, kalau misalnya kita KTP-nya luar Jabodetabek, Kak, luar daerah, itu boleh nggak? Boleh itu. Boleh. Nanti kita bahas ke data diri. Oh, ya, iya, ini baru masuknya ke radius kerja nih. Iya. Jadi yang kerja di area Jabodetabek. Nah, itu yang Tiga. ketiga tadi. Yang keempat, kalau teman-teman memang kerjanya di perusahaan, di PT, CV, koperasi, yayasan, itu ada masa kerja ya. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau untuk karyawan tetap minimal 1 tahun, karyawan kontrak minimal 2 tahun. Nah, kalau teman-teman yang nggak kerja di perusahaan, usaha misalkan punya toko, nah itu jangka waktu dia usahanya itu minimal udah 5 tahun dia usahanya. Dan harus ada tempatnya. Nah, kalau kerja di perusahaan berarti pakai surat keterangan kerja. Kalau usaha berarti surat keterangan usaha. SKU ya. Pengganti slip gaji kalau di perusahaan surat slip gaji. Kalau yang usaha berarti rincian dagang ataupun rincian usaha selama 6 bulan terakhir. Oh, itu bedanya gitu, itu. ke situ. Jadi yang teman-teman yang usaha bisa, yang kerja di perusahaan bisa. Nah, tapi ada batasnya tuh, ada batas waktu kerja. Yang tadi gue jelasin, karyawan tetap minimal 1 tahun, karyawan kontrak minimal 2 tahun. Dan sekarang itu kan kebanyakan kontrak ya. Kontrak itu ada yang 1 tahun, pindah PT lagi. Iya benar-benar. Nah, ya, kayak gitu tuh. Nah, itu kebanyakan gitu. Mau mencapai kontrak 2 tahun aja susah. Itu bisa ya. Jadi ada kebijakan juga dari BTN. Jadi teman-teman misalkan di tempat yang sekarang baru 1 tahun kontraknya nih. Cuma di tempat kerja sebelumnya sudah kerja juga. Misalkan sudah 2 tahun tuh. Jadi digabungin. Pakai paklaring di tempat kerja sebelumnya. Oh, berarti nggak masalah tuh kayak gitu? Nggak masalah. Yang penting ada jeda.
ada Iya, jedanya, benar. jeda nganggur. Biasa kan dari tempat kerja yang sekarang ke tempat kerja yang kemarin itu biasa orang nganggur dulu tuh. Iya. Nah kalau memang dia jeda nganggurnya nggak lebih dari 3 bulan, itu bisa. Oh, tinggal lampirin paklaring di kantor yang sebelumnya. Tempat sebelumnya. Begitu ya. Jadi bisa di perusahaan yang sama ataupun perusahaan yang beda, itu nggak masalah. Jadi bisa tuh. Aha. Ya. Nah, terus apa tadi? Itu jangka waktu kerja ya. Untuk kerja. Nah, yang kelima. 5. Nah, yang kelima ini data diri. Nah, Data tadi diri. pertanyaan Yang yang tadi tadi tuh. tuh. Iya, iya. Iya, lu nggak sabaran banget sih. Ya, soalnya banyak yang nanya gitu kan. Saya KTP luar daerah gimana bang? Bisa nggak? Gitu-gitu ya. Iya, tapi penting banget karena kebanyakan yang di Jakarta, di Depok, ataupun di Cibinong, ataupun di daerah Bekasi, kebanyakan perantau ya. Ya, Dari jadi orang luar daerah ya. dari orang luar daerah gitu, banyak juga ya pribuminya, banyak juga perantaunya. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah tinggal di Bekasi ataupun Jakarta yang memang KTP-nya masih KTP daerah, itu nggak masalah. Nggak masalah. Kan tadi balik lagi ke nomor 3, yang penting kerjanya di area Jabodetabek gitu. Jadi KTP daerah, KTP nasional nggak masalah. Yang penting kerjanya di area Jabodetabek. Jadi boleh yo. Gitu. Boleh berarti tuh ya. Boleh lah. Jadi daripada gini, kerjanya di Jakarta, ya kerjanya di Jakarta, merantau ke Jakarta, terus dia sewa kontrakan ya, sewa rumah. Dia udah ada yang sampai 10 tahun, sampai 15 tahun. Nah hasil kerjanya dia itu untuk bangun rumah di kampung misalkan, buat hari tua. Cuma ngapain? Sayang gitu loh. Sayang, mendingan daripada buat bayar sewa kontrakan, mendingan beli rumah di sini. Karena cicilannya juga sama kayak kontrakan. Iya. Ya, di Jakarta cicilan kontrakan bisa 2 juta, bisa 2.500.000. Nah, ini cicilan cuma 1.100.000, 1.400.000. Kenapa nggak ambil rumah di sini? Iya, anggap aja ngontrak di 10 tahun ke depan milik sendiri ya. Iya. Iya kan? Punya deh. Ya, punya. Misalkan mau pindah ke kampung masa tuanya, jual yang di sini. Misalkan di sini 60 meter, beli di kampung mungkin dapat 200 meter. Benar. Karena harga jualnya di sini kayaknya dekat Jakarta lebih tinggi dibanding di daerah kan gitu ya. Benar. Gitu. Itu yang orang nggak mikir anak. Iya, banyak orang yang nggak mikir. Kontrak udah 15 tahun kerja di sini, ya ngapain ya kan sayang ya. Punya tujuan bangun rumah di kampung. Nah itu. Tapi kita ngontrak, duitnya habis di situ-situ aja. Iya sayang gitu. Jadi sayang daripada buat bayar sewa kontrakan, mendingan ambil rumah gitu. Apalagi memang belum pernah kredit rumah tuh. Nah itu data diri tuh. Nah dari data diri ini boleh tuh KTP daerah. Berarti lampirkan nanti KTP. Kalau memang sudah menikah berarti KTP suami istri. NPWP pemohonnya aja, BPJS Kesehatan pemohonnya aja, kartu keluarga dan akte nikah ataupun surat nikah. Surat nikah, buku nikah gitu ya. Kalau masih single berarti KTP, NPWP, BPJS Kesehatan, kartu keluarga yang masih nempel sama orang tua. Tuh, kadang ada juga yang masih nempel sama orang tua, ada juga yang sudah misah sendiri. Itu nggak masalah. Gitu. Nah kalau teman-teman misalkan statusnya sudah menikah, cuma cerai. Kan cerai itu ada yang cerai mati, ada yang cerai hidup tuh. Berarti kalau memang cerai hidup, berarti lampirkan akte cerainya. Kalau cerai mati, berarti lampirkan surat kematiannya. Gitu. Kenapa harus dilampirkan? Dan itu harus update Dukcapil. Karena kalau misalkan nggak diupdate Dukcapil, nama di sananya masih kedetek, masih suami istri. Karena ngaruhnya ke BI checking tuh. Ya, ngaruhnya ke BI checking. Misalkan mantan suaminya BI checkingnya nggak bagus, padahal udah pisah nih, jadi udah single nih, itu jadi kedetek gitu, jadi kedetek. Jadi kalau memang sudah ada Dukcapil, lampirkan akte cerainya, berarti nanti BI checkingnya ngaruhnya sendiri. Sistem di sana yang ngebaca sistem Dukcapilnya gitu, jadi ngaruh bener-bener diurusin dulu sampai clear tuh. Jadi bisa ya untuk status itu. Nah terus yang ke-5, ke-6. 5 kan ini data diri udah. Oh iya benar kan 6. Yang ke-6. Nah, yang ke-6 ini walaupun dari yang 5 ini misalkan bagus semuanya, tapi yang ke-6 ini ada kendala, ya udah pasti reject juga. Karena 6 hal ini berkaitan semuanya. Salah satu memang ada yang tidak bagus, itu bakalan reject. Nah, yang ke-6 ini BI checking ya. Gitu. BI checking. BI checking ini ya gua rasa sih 90% pengajuan itu adanya di BI checking.
Ya. Menentukan Walaupun ya. berkasnya lengkap, tapi BI checkingnya nggak bagus, sebelum Udah. berkasnya dicek, pasti udah reject duluan. Iya, benar. Gitu. Jadi ngapain ngelengkapin berkas kalau memang BI checkingnya nggak bagus, mendingan nggak usah ngelengkapin berkas Iya. kalian. Gitu. Jadi Iya. yang pertama dicek sama bank itu biasanya BI checking. Nah, BI checking ini ada beberapa hal nih. Yang pertama, yang penting tidak pernah ada kredit macet. Misalkan teman-teman pernah punya kredit ke bank, leasing, kartu kredit, pinjaman online yang tidak dibayarkan. Telat bayar aja Telat. mempengaruhi ya. Telat Apalagi bayar. nggak dibayar. Apalagi nggak dibayarin gitu. Karena itu salah satu karakter. Dan ini berlaku kalau memang sudah menikah, suami istri. Suaminya bagus BI checkingnya, istrinya nggak bagus nih BI checking, itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dua-duanya harus bagus. Nah, makanya tadi mumpung single, kalau emang masih single ngambil rumah sendiri kan gitu. Iya. Iya, karena berlakunya suami istri. Tadi BI checking itu ada 3. Yang penting tidak pernah ada kredit macet. Terus gimana kalau memang pernah ada kredit macet? Sekali kita bahas aja ya kan? Iya, benar. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman nggak bisa punya rumah, pasti bisa punya rumah. Gitu. Cuma kalau memang Ko5 kredit macet butuh waktu. Jadi lunasin dulu, misalkan sekarang ke Ditek nih ada kredit macet, lunasin dari sekarang. Ya mudah-mudahan di setahun ataupun 2 tahun ke depan teman-teman udah clear namanya, jadi bisa tuh KPR. Gitu. Jadi dari sekarang, jadi nggak bisa instan. Ada kendala dengan BI checking, jangan apa namanya, udah nggak mau lagi ya, jangan KPR. putus asa ya. Jangan putus asa, bisa, cuma nunggu 1 tahun sampai 2 tahun baru nanti pengajuan tuh. Berarti 2 tahun ke depan baru tuh bisa tuh. Bisa. Gitu ya. Makanya harus diselesain. Kalau nggak diselesain sampai kapanpun nggak bakal bisa. Nggak bisa, yo. Berat. Susah. Karena itu misalkan gara-gara 500.000 aja nggak dibayar, apalagi ini 185 juta. Gitu. Jadi perhitungan bank tuh itu. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang penting tidak pernah ada kredit macet. Nah, ada nggak tuh? Nah, yang kedua. Yang kedua itu riwayat pembayaran. Story pembayarannya. Kalau riwayat pembayaran itu ada call 1, call 2, call 3 tuh. Nah, kalau untuk call 3 itu dia berantai telatnya. Telat terus, lunas barangnya, cuma telat mulu. Bulan 1 telat, bulan 2 telat, bulan 3 telat, bulan 4 telat. Apalagi telatnya bayarnya harus Januari, dibayar Februari. Februari harus bayar Maret. Lunas barangnya, cuma selalu telat. Nah, itu bisa nggak? Bisa, cuma nunggu waktu. Iya, pasti ke Ditek call 3 tuh. Ya, butuh waktu sekitar 3-6 bulanan. Bagusin dulu pembayarannya, setelah itu tepat baru waktu pengajuan. gitu ya. Kalau bisa lunasin. Yang lunasin, udah jangan kredit apa-apa dulu. Iya. Kalau memang mau kredit rumah ya. Itu riwayat pembayaran. Yang ketiga, itu dia masih punya cicilan apa enggak. Walaupun tidak pernah ada kredit macet nih. Walaupun dia riwayat pembayarannya bagus nih. Cuma dia masih punya hutang. Gitu. Jadi hutangnya karena rumah subsidi berarti ada maksimal gaji dan ada maksimal hutang juga. Gitu. Hitungan-hitungan itu ya. Ada hitungannya gitu. Jadi misalkan tim analis ini, dia memang tidak ada kredit macet. Memang riwayat pembayarannya bagus. Cuma saat ini dia punya cicilan misalkan 4 juta sebulannya. Gitu. Itu kan mempengaruhi, belum cicilan rumah. Karena untuk rumah subsidi ini kan maksimal gajinya di 8 juta. Kalau 8 juta dipotong hutang pihak 3-4 juta, belum rumah 1.500.000 misalkan, sisanya berapa? Cukup nggak untuk biaya hidupnya? Iya. Jadi ngaruh. Jadi untuk perhitungan ini paling nggak teman-teman konsultasi dulu ke gue deh. Iya, benar. Ya karena 1 juta itu bisa dibilang besar, 1 juta itu bisa dibilang kecil. Paham nggak lo? Ngerti nggak? Belum. Kasih tahu dong maksudnya gimana sih itu? Nih 1 juta bisa dibilang besar, 1 juta bisa dibilang kecil. 1 juta bisa dibilang besar kalau memang dia gajinya di 4 jutaan ataupun 3 jutaan kan gitu. Kecil maksudnya. Bisa dibilang besar, tapi 1 juta itu bisa dibilang kecil kalau memang mungkin penghasilan dia di 4 juta di 8 jutaan. Gitu. Jadi untuk ke situ teman-teman punya hutang di luar berapa mendingan konsultasi ke gue. Ya jadi itu tuh untuk BI checking itu yang penting tidak pernah ada kredit macet, riwayat pembayaran juga memang harus bagus, sama masih punya hutang apa enggak. Apalagi nggak punya hutang itu lebih bagus lagi. Gitu. Yang penting BI checking itu kriterianya kita nggak ada terikat hutang sama
badan-badan keuangan yang terikat dengan slip OJK ya. Betul, yang terdaftar di OJK. Jadi kalau istilahnya Bang Deprok, Bang Emok mah aman. Enggak. Bang Toib aman. Aman itu Pak ya. Ya, Nggak aman. kebaca tuh. Pokoknya berhubungan yang memang diawasi sama OJK. Itu pasti ngelink ke BI-nya gitu. Jadi ada 6 hal tadi tuh. Nah, gua ringkas lagi. Kalau dari 6 hal ini memang ada kendala, lebih baik tunda dulu atau kalau bisa jangan dulu deh. Yang pertama tadi, yang penting tidak pernah ada kredit macet. Yang pertama itu yang penting belum pernah kredit rumah. Belum pernah KPR. Yang kedua usia 21 sampai dengan 45 tahun. Yang ketiga bekerjanya di area Jabodetabek. Yang keempat masa kerja untuk karyawan tetap minimal 1 tahun, karyawan kontrak minimal 2 tahun. Kalau misalkan baru 1 tahun berarti lampirkan paklaring di tempat kerja sebelumnya. Yang kelima data diri. Data diri itu KTP, NPWP, BPJS Kesehatan dan kartu keluarga. Kalau sudah menikah berarti lampirkan KTP pasangan dan akte nikahnya. Ya, yang keenam B checkingnya. Kalau dari 6 hal ini ada kendala, nggak ada kendala nih, datang udah kemari. Langsung bawa duit. Jangan nunda-nunda. Jangan nunda-nunda. Bawa duit 1 juta untuk booking fee. 1 juta. Nah, untuk biayanya berapa? Nanti kita akan lanjut ke episode gua selanjutnya. Ya biar nggak terlalu panjang juga, biar penasaran juga yo. Iya benar. Nah, yang penting pahamin dulu nih tentang persyaratannya. Kalau memang sudah paham, boleh langsung telepon gua aja. Di 085673361633 ataupun teman-teman boleh tuh WA ataupun boleh telepon, langsung tanya, Bang Deddy biayanya berapa kalau saya mau di Pesona Koripan 10? Karena persyaratan saya sudah bagus nih. Berapa kira-kira yang harus saya siapkan dananya? Boleh langsung japri aja di sini. Ya, kayaknya paham deh ya. Udah, persyaratan mah jelas banget ya. Jelas banget ya. Kalau memang datang ke sini bawa duit bener. Bawa duit bener, bawa duit. Karena di sini udah hampir 300-an kayaknya untuk PK10 nih yang udah. Berarti cepet banget, Pak. Cepet banget dah pokoknya, jangan kelamaan. Misalkan teman-teman mau surveinya di hari kerja, mau hari Senin, Selasa sampai Jumat juga boleh. Bisa. Mau hari Sabtu ataupun Minggu juga boleh. Boleh. Yang penting konfirmasi dulu, telepon dulu, nanti ketemu gua di lokasi di sini. Langsung sini. Mungkin itu aja kali dulu ya. Misalkan masih belum jelas, langsung japri aja. Mungkin itu aja ya. Semoga informasi yang gue berikan di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau memang belum jelas, boleh tanyakan langsung aja. Ya, mungkin itu aja. Salam dari gue Deddy Bedol, salam dari Iyo, salam dari Pesona Koripan 10. Dan di saat teman-teman datang ke lokasi, jangan lupa passwordnya bertemu dengan Deddy Bedol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.